Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Madura itu dibahas nanti. Saya akan bahas itu terkait dengan inovasi. Ya kan dilarang 24 jam kan bisa buka 23 jam 59 menit. Iya. Itu betul 59 detik. Karena sehebat-hebatnya warung Madura, dia sudah pasti harus jeda, harus tutup. Karena dia biasanya membuka warung Madura itu bersama keluarganya, sehingga pasti dia butuh waktu dengan keluarganya untuk melanjutkan suksesi warung Madura ini ke depannya. Jadi itu tantangan sekali itu. Dan toh pertama saya dibohongi sama Mas Tri. Mas Tri tadi bilang nggak ada Mas Hensat di sini. Ternyata ada. Tahu gitu saya nggak datang. Mas Hensat ini memang harus dipanggil Mas, karena kalau dipanggil Bang tanpa Hen apa lagi bahaya itu. Jadi sudah benar dipanggilnya Mas Hensat aja. Dan Ma'iyah secara keseluruhan dan Kenduri Cinta secara khusus ini dikreasikan dan dibuat oleh Cak Nun itu untuk diantaranya, ini apa yang dikatakan Cak Nun sendiri, menghindari obrolan-obrolan seperti yang disampaikan oleh Mas Hensat tadi. Saya jelaskan, tenang. Kenapa? Jadi buat yang sudah lama di Ma'iyah, tahu persis bahwa Cak Nun itu membuat Ma'iyah salah satunya untuk menghindari komunikasi yang tidak komunikatif. Seperti dua orang tunarungu yang berkomunikasi, yang satu pegang pancing, yang satu sedang duduk. Yang pegang pancing lewat, karena pegang pancing ditanya sama yang duduk, mau kemana Mas? Mau mancing ya? Dijawab oleh yang pegang pancing, oh enggak Mas, saya mau mancing. Dijawab lagi, oh saya kira mau mancing. Nah, itu yang dihindari. Komunikasi yang tidak komunikatif itu. Seperti obrolan kita di atas Gojek tuh. Dengan driver Gojek tuh kan biasanya gitu tuh. Mau kemana Mas? Udah 3 tahun. Dan di medsos sering terjadi seperti itu. Orang berdebat tentang demokrasi dengan definisi yang berbeda tentang apa itu demokrasi. Maka sampai Dajjal turun gak akan ketemu itu. Karena definisinya sudah berbeda. Karena itu komunikasi itu harus diawali dengan definisi. Makanya akademisi-akademisi biasanya mengawali paper-papernya dalam jurnal-jurnalnya itu dengan definisi-definisi. Bahkan secara etimologi hingga terminologi. Agar ringnya benar. Jangan sampai Anda berdebat di ring, yang satu ring A, yang satu ring B. Nggak ketemu itu. Kemudian biasanya ada Ustadz Nur Sofa sebagai wakil agama di panggung Ma'iyah. Tapi malam ini kayaknya tidak ada perwakilan agama ya. Kecuali saya. Ya masa ngomong ngutipnya Jepang. Ngomong itu ngutipnya Quran dan hadis. Pamer.
Jadi mari kita selesaikan satu persatu masalah kita malam hari ini. Jadi pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Termasuk orang Jepang. Termasuk orang Jepang sudah pasti. Termasuk samurai dan termasuk mancing. Termasuk juga Bang Dik dan para musisi yang tadi bermusik. Mereka membantu alat-alat ini untuk bertasbih kepada Allah dengan alunan-alunan yang indah. Nah, karena itu musik itu tidak haram. Kalau dia diajak untuk bertasbih kepada Allah. Mengajak orang yang mendengarkannya menjadi kontemplasi. Oh, jadi ingat kepada Allah. Kalaupun tidak ingat kepada Allah, mengajak kita ingat kepada janda, itu belum haram. Karena musik yang tidak haram itu yang kontemplasi dan paling tidak standar terminimalnya yang rekreasi. Nah, tadi yang rekreasi itu. Nah, yang haram itu yang mengajak kita untuk provokasi. Nah, itu yang musik haram tuh. Jadi amanlah kalau pakai ayat itu. Kemudian ini saya mau masuk ke warung Madura. Jadi saya orang yang kalau tadi ditanya, apakah Indonesia ini negara yang inovatif? Saya jawab, Mas Indrawan, ini negara yang sangat inovatif. Karena hanya di Indonesia orang berani buka warung sampingan dengan minimarket loh. Saya tanya itu langsung, Anda bisa tonton di YouTube saya. Oh, mohon maaf, saya ini agak berbeda dengan Mas Indrawan. Saya ini semuanya berbasis Quran dan Sunnah. Jadi gini, Nabi Ibrahim itu dulu oleh Allah ketika selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil orang-orang agar berhaji ke Baitullah. Karena itu ketika kita haji atau umroh, kita berseru labbaik Allahumma labbaik. Kita berseru atas panggilan Allah yang memanggil, yang diwakili oleh Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan, Nabi Ibrahim itu bilang, ya Allah, saya akan menjerit kepada siapa? Saya akan berseru kepada siapa? Sedangkan saat itu, di sekitaran Ka'bah, bahkan di Mekah, itu hanya tanah tandus, tidak ada orang. Siapa yang akan saya seru? Kemudian kata Allah, serukanlah. Tugas saya yang kemudian menyampaikan seruanmu ini kepada telinga-telinga yang saya berkahi sehingga ia suatu saat akan datang ke Ka'bah. Karena itu, saya gak pernah ngajak subscribe YouTube saya itu. Itu biarkan Allah yang mengurus itu. Makanya saya agak kebingungan ketika Mas Abrang nanya, TikTok itu penghasilannya berapa? Wong saya nyari berkah, gak nyari penghasilan kok. Beb, jangan sampai saya spill red card-nya loh. Hanya di sini saya jadi Habib donasi. Di sini saya donasi, bukan industri. Saya udah boleh komen belum? Nanti. Jadi itu. Jadi itu hanya orang Indonesia. Secara spesifik karena saya orang Madura swasta, hanya orang Madura. Orang Madura itu kurang apa? Berani jual kopi Starling di depan Starbucks. Iya. Itu kan juga secara keagamaan jelas itu dalilnya. Kalau Anda kan tingkatannya masih boykot. Teorinya di dalam Al-Quran tuh, ja'al haq wa dhahaqal batil.
ketika cahaya datang, kegelapan pergi. Jadi cara mengusir kegelapan itu bukan dengan memboikot, tapi utamanya dengan menerbitkan cahaya. Nggak usah diboikot, hilang sendiri itu. Nah orang Madura langsung jualan tuh di depannya. Rasa sama, harga beda. Jadi itu kan, Mas Indrawan mau ngomong apa soal itu? Secara teori ekonomi dan bisnis itu apa? Susah itu. Mana ada orang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin? Ada itu. Itu hanya saudara-saudara saya sesama Tretan Tibi itu. Sesama orang Madura. Anda jangan lihat hasilnya, tapi Anda lihat prosesnya. Kira-kira Anda berani nggak jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin sebelum ada orang Madura? Anda mikir kebodohan macam apa ini kan? Tapi mereka melakukannya, warung Madura. Dan mereka berdiri di depan, di tengah warung Daeng, warung-warungnya orang Sulawesi. Warung Ucok, warung-warungnya orang Medan. Tapi yang populer warung Madura, mereka berdiri menghadapi orang-orang yang mau menghabisi mereka dengan tidak boleh buka 24 jam. Jadi warung Madura itu prinsipnya buka 24 jam, termasuk kiamat buka setengah hari. Ya karena kan kiamat itu salah satu tandanya matahari terbit dari barat. Berarti kan kemungkinan agak siang tuh. Dan lagi-lagi kata Kanjeng Nabi, kita orang Madura bergerak di atas dalil. Kata Kanjeng Nabi, kalau kiamat 1 detik lagi sedangkan di tanganmu ada bibit tanaman, maka tanamlah. Maka orang Madura, kalaupun kiamat beberapa menit lagi, dia tetap dagang. Karena itu ibadah dia tuh. Jualan itu ibadah dia. Kerja itu ibadahnya. Jadi warung Madura itu buka 24 jam, termasuk kiamat, buka setengah hari, dan hanya ditutup kalau dipaksa oleh negara. Tapi alhamdulillah sekarang tetap 24 jam warung Madura itu. Dan itu sungguh inovasi itu. Saya kira Sri Mulyani gak kepikiran soal itu. Pakar-pakar inovasi, pakar-pakar ekonomi, bisnis gak kira kepikiran itu. Soal dagangannya orang Madura itu. Dan saya pernah di salah satu UIN di Indonesia itu dipanelkan dengan seorang doktor dari Amerika, orang Indonesia yang menjadi doktor di Amerika. Kemudian dia bercerita pagi-pagi, saya pembicara kedua, kemudian dia bercerita tentang bagaimana Indonesia ini tidak akan mendapatkan bonus demografi karena anak mudanya itu secara ekonomi lemah dan secara intelektual lemah, sehingga juga kemungkinan dia merajut masa depan melalui pernikahan juga kecil. Setelah itu baru saya ngomong, kata saya itu teori dari Amerika. Tidak berlaku di Indonesia. Di Indonesia kita gak punya duit buat rokok besok, hari ini berani nikah dia. Orang Madura saya tanya langsung di YouTube saya, kenapa berani buka warung kelontong di tengah gempuran minimarket di mana-mana? Bahkan minimarket itu ada yang 2 brand berbeda, dia berdampingan satu tembok loh. Satu tembok. Dan kita perlu belajar dari dia. Kita beda pendapat aja kok bisa digontok-gontokan. Dia yang beda pendapatan aja berdampingan loh. Jadi kok berani kata saya, ada di YouTube saya. Kemudian kata dia, rezekinya semut tidak akan dimakan gajah dan rezekinya gajah tidak akan dimakan semut. Rezeki itu sudah tertakar maka tidak akan tertukar. Jadi bisnis itu nomor 2, nomor 1 itu iman. Karena begitu, karena rezeki itu bukan karena usaha kita utamanya, karena rahmat, kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Jadi
Santai aja itu orang Madura itu, mau apapun yang terjadi, yang penting warung kelontong 24 jam. Nah, soal tadi juga, soal kreativitas di TikTok misalnya ya. Jadi kreativitas itu kan teorinya kalau dalam Islam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa setiap kamu itu diberikan keunikan oleh Tuhan, yang kalau kamu cari dan temukan itu, maka kamu akan menjadi satu-satunya orang atau minimal orang yang pertama yang menjajakan itu ke pasar, sehingga kamu akan menjadi pionir, menjadi penemu, dan kamu akan mendapatkan hak paten terhadap hal itu, serta bisa mengkapitalisasi itu dalam level yang paling besar. Masalahnya kan teori kreativitas itu seringkali rumusnya ATM. Iya kan? Ada amati, tiru, dan modifikasi. Bukan melihat ke dalam tapi mencari keluar. Akhirnya semua menjadi yang nomor 2, tidak pernah menjadi yang pertama. Padahal Tuhan katakan dalam Al-Quran, kamu itu saya ciptakan dengan keunikannya. Gak ada yang sama itu. Semua orang gak ada yang sama. Bahkan kamu bisa menemukan keunikan itu dalam kekurangan yang kamu anggap sebagai kecacatanmu. Misalnya saya punya teman, namanya itu David Sumbing. Dia itu kenapa disebut David Sumbing gak usah saya jelaskan. Karena memang the real Sumbing. Iya, takutnya gimana gitu. Dan Anda tahu dia sukses di mana? Di mulut. Dia menjadi stand up komedian yang kata-katanya harus presisi dan menjadi penyanyi yang suaranya harus unik. Kan seharusnya orang Sumbing itu menghindari kreativitas berbasis mulut kan. Kalau di mata manusia. Tapi karena dia yakin bahwa kekurangan itu hanyalah rumus manusia, bukan rumus Tuhan, maka dia temukan kelebihan dalam kekurangan di mata manusia itu. Dia jadi penyanyi dan jadi stand up comedian yang sukses. Karena itu, mari kita mencari ke dalam diri kita sebenarnya. Apa yang Tuhan titipkan sebagai gift untuk kita, sehingga kita bisa kreasikan itu menjadi inovasi yang berarti. Nah, terakhir nih karena temanya Litaskunu fi Ma'iyah dan kayaknya harus saya yang ngomong ini nih. Jadi taskunu itu artinya sakinah. Bahasa kita menyebutnya sakinah. Biasanya digandeng sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama salah kalau bilang warahmah, karena sebenarnya wanya itu kan hanya dan artinya. Sakinah, mawaddah, rahmah. Kemudian Cak Nun bilang, dan saya setuju, bahwa tujuan dari perkumpulan yang paling kecil adalah perkumpulan 2 orang yang beda gender, yang kemudian disebut keluarga melalui pernikahan, itu tujuannya adalah sakinah. Mawaddah dan rahmah itu perangkat menuju sakinah. Jadi bukan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Enggak. Semoga sakinah dengan mawaddah dan rahmah. Itu titipan dari Cak Nun. Di beberapa ma'iyah disampaikan oleh Cak Nun. Sakinah itu artinya damai. Kata dasarnya sakana. Sakana itu rumah, tempat bermukim. Maka kamu dengan pasanganmu, kamu dengan anakmu, kamu dengan komunitasmu, kamu dengan seluruh umat manusia, jadilah rumah bagi mereka. Mungkin tidak solutif, tapi pasti kontemplatif. Mungkin kamu tidak menyelesaikan masalahnya, tapi pelukanmu membuat dia damai. Jadi ketika kamu punya masalah di luar, kamu pulang ke istrimu atau ke suamimu atau ke temanmu, mungkin cengengesannya dia tidak menyelesaikan masalahmu.
Tapi paling tidak membuat kamu damai di tengah himpitan masalah yang begitu besar. Seperti rumah yang mungkin tidak akan pernah menghentikan hujan dan panasnya matahari, tapi membuat kamu damai meskipun sedang hujan dan sedang panas dalam teriknya matahari. Rumah itu kan nggak menghentikan hujan. Tetap hujan, tapi kamu dinaungi oleh rumah itu. Dia tidak solutif mungkin, tapi paling tidak kontemplatif, membuat kamu damai. Dan damai itu titik awal untuk solusi. Makanya banyak penemuan-penemuan, misalnya Archimedes itu kan awalnya setelah mumet, kemudian di bawah di bawah pohon yang Newton, sorry. Makanya udah Sorry. agama. Sorry, Newton. Ya Ayat Archimedes aja, juga Bib. kan Ayat aja, Bib. Bib. masuk Ayat aja, ayat. ke agama nanti. Ayat aja, ayat. Oke. Saya akan kembali. Yang itu saya aja, Beb. Oke. Yang itu saya aja, Beb. Oke. Saya akan kembali ke Nabi aja lah. Nanti biar Sabrang lah yang melanjutkan soal itu. Intinya, kita butuh kontemplasi untuk melakukan lompatan-lompatan itu. Karena itu Nabi Muhammad melakukannya di Gua Hira. Tradisi Hindu punya yang namanya nyepi. Selalu ada yang seperti itu. Bahkan Bunda Teresa itu katakan Tuhan bersemayam dalam sepi. Jadi kita butuh ketenangan-ketenangan batin untuk kemudian mencari solusi atas segala kehidupan-kehidupan yang penuh dengan masalah. Karena itu sakinah itu mungkin tidak solusi, tapi paling tidak kontemplasi. Membuat kita tenang dan akhirnya bisa berpikir dengan jernih sehingga kemudian mengurai semuanya menjadi baik-baik saja. Nah, sakinah itu didapatkan dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu artinya cinta plus. Rahmah itu maknanya cinta minus. Mawaddah itu cinta yang tumbuh karena ada plus ini dan itunya. Saya cinta kamu karena kamu cantik. Saya cinta kamu karena kamu kaya. Saya cinta kamu karena kamu keturunan orang baik. Dan itu sah-sah saja dalam agama. Kamu menikahi karena maluha, karena hartanya, jamaluha karena fisiknya, nasabuha karena genetik atau garis keturunannya, atau yang terpenting dinuha karena kebaikan agamanya. Itu mawaddah. Nah, setelah kamu menikah 10-20 tahun, mungkin hartanya sudah hilang karena bangkrut. Kecantikan dan ketampanannya hilang. Kebanggaan terhadap nasabnya mungkin hilang. Semuanya hilang. Yang tersisa adalah rahmah. Rahmah itu cinta minus. Cinta yang tumbuh karena sudah tidak ada apa yang selama ini membuat kita cinta. Yang tersisa adalah kasih. Rahmah itu kasih. Karena itu salah satu sifat Allah itu rahmat. Yang kemudian melahirkan Rahman dan Rahim. Kasih. Walaupun dia tidak nyembah Tuhan, Tuhan tetap kasih kepada dia. Orang kita menyebutnya kasihan. Jadi udah gak cantik. Tapi kenapa pernikahannya dipertahankan? Kasihan. Dia sudah gak kaya. Kenapa dipertahankan? Kasihan. Artinya ada aspek kasih. Yang kasih ini membuat cinta itu bertahan. Sehingga kemudian ada seorang kakek tua bersama nenek yang sudah puluhan hingga lebih dari 50 tahun menikah. Kemudian duduk bersama cucunya, dia tiba-tiba pingin kopi tuh. Kemudian dia bilang, saya pengen kopi. Kemudian kata cucunya, biar saya yang buatin. Oh enggak, saya minta nenekmu yang buatkan. Karena kopi terbaik adalah kopi buatan neneknya. Yaitu kekasih si kakek ini. Pergilah kemudian, nenek ini diantar oleh cucunya ke dapur. Ketika dia bikin kopi, dia mau ambil gula, dia salah ke garam tuh.
kemudian dia aduk, kemudian dia bawa ke dan ketika dia bawa ke kakeknya, diminum oleh kakeknya lalu bilang, kopi buatan nenekmu tidak pernah berubah dari dulu. Maksudnya selalu asem gitu. Enggak, selalu enak. Karena apa? Karena lidahnya itu telah dikuasai oleh tadi rasa kasih, rahmat yang datang dari Allah utamanya. Nabi katakan tuh rahmat itu ada pada Allah 100, kemudian Allah turunkan 1 untuk seluruh ibu di muka bumi ini, sehingga seluruh ibu itu memberikan kasihnya kepada anaknya apapun keadaan anak itu. Tapi ada ibu yang tidak kasih kepada anaknya. Setiap ibu pasti melewati 3 kasih terbesar, kata Nabi Muhammad, yang menyebabkan Nabi Muhammad berkata ibumu, ibumu, dan ibumu. Kasih pertama itu mengandungmu 9 bulan. Kasih kedua itu melahirkanmu dengan mengorbankan nyawanya. Dan kasih ketiga itu menyusuimu hingga kamu tidak kehausan. Maka apapun yang terjadi setelah itu, 3 hal ini tidak bisa engkau tukar dengan apapun. Nah, karena itu hari ini kita ingin mendapatkan sakinah di kenduri cinta. Dulu sakinah itu kita dapatkan dengan plus Cak Nun. Dengan kehadiran Cak Nun. Dengan mawaddah. Cinta karena Cak Nun. Saya masih ingat dulu kenduri cinta itu setiap nge-share di Twitter selalu nanya, Cak Nun datang nggak? Cak Nun datang nggak? Cak Nun nggak datang sepi. Cak Nun datang rame. Itu mawaddah. Datang ke kenduri cinta karena Cak Nun. Tapi sekarang alhamdulillah kita setelah bertumbuh menjadi manusia-manusia rahmah. Yang datang ke sini tidak peduli ada Cak Nun ataupun tidak ada Cak Nun. Yang datang ke sini bukan karena utamanya mau bertemu Cak Nun, tapi karena tahu bahwa siapapun yang ada di panggung ini, dia memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, yang itu menjadi nilai utama yang dititipkan oleh Cak Nun kepada kenduri cinta dan seluruh ma'iyah di seluruh Indonesia. Karena itu ini amanat. Kalau Anda bisa mempertahankan kehadiran Anda di ma'iyah dimanapun, khususnya kenduri cinta di Jakarta, berarti Anda telah meningkatkan cinta Anda dari mawaddah ke rahmah. Bukan lagi ke sini karena Cak Nun. Bukan lagi nanya Cak Nun ada atau enggak. Tapi ke sini karena memang Anda telah mencintai ma'iyah. Karena Anda telah mencintai kenduri cinta. Siapapun yang berbicara, Anda cintai dan Anda dengarkan meskipun dia adalah hensar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.